Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap membamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, mari kita sama-sama katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya.
sama-sama katakan lagu ini lebih lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita katakan lebih lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan sharing-nya Tuhan. Tuhan, biarlah hanya Engkau yang beracara di dalam sharing ini Tuhan. Tuhan, biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan. Tuhan, biarlah dalam 5-10 menit ke depan ya Tuhan, hanya lawatan-Mu ya Tuhan yang ada di video ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Sebelum saya mulai sharing, mungkin saya ingin berkenalan dulu. Nama saya Axel Demetrio. Sebelumnya saya umur 20 tahun dan sekarang saya masih kuliah. Saya mau sharing tentang bagaimana pengalaman Tuhan menyertai hidup saya pada tahun 2017. Sebenarnya sampai sekarang sih Tuhan tetap menyertai. Cuma ada satu kejadian yang membuat saya benar-benar belajar tentang bagaimana indahnya penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi untuk ngasih background sedikit, saya adalah seorang pelayan Tuhan yang sudah melayani di komunitas pemuda tuh semenjak tahun 2013-2014 lah kurang lebih. Terus
Sampai pada tahun 2017 ada masalah di mana saya memutuskan untuk keluar dari komunitas tersebut. Sebenarnya ini bukan hal yang mudah untuk saya bisa sharing, cuma saya akan berbagi perjalanan ini kepada kalian gitu. Jadi ketika tahun 2017 saya memutuskan untuk quit dari komunitas tersebut karena jujur saya kecewa dengan komunitas tersebut dan akhirnya saya memutuskan untuk stop pelayanan gitu. Nah pada tahun tersebut 6 bulan saya tidak aktif sama sekali bergereja dan bahkan saya jauh banget dari Tuhan gitu. Tapi di dalam lowest point di situ pada 6 bulan di situ Tuhan tetap pelihara saya gitu, kayak Tuhan banyak sekali mengingatkan melalui teman-teman sekitar bahwa Tuhan tuh tetap sayang sama kita semua gitu, walaupun terlihat bahwa kita tuh nggak sayang sama Tuhan, terlihat bahwa saya pun meninggalkan Tuhan gitu, tapi Tuhan tetap pelihara. Pada masa itu Tuhan tetap mengingatkan melalui circle-circle sekitar saya, melalui teman-teman saya, melalui teman-teman yang waktu itu pernah pelayanan bareng. Tuhan tetap memberikan itu, Tuhan tetap menyertai kita semua, Tuhan tetap menyertai saya dan pasti saudara juga dalam masa-masa kelam kita. Walaupun di dalam masa 6 bulan itu saya jauh banget dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan teman-teman yang sangat mau gitu membawa saya, yang mungkin saya merasa diri saya nggak layak gitu untuk balik lagi ke Tuhan. Kayak pada saat 6 bulan itu hidup saya berantakan, hidup saya kayak ya udah suka-suka saya aja, saya mau ngapain gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan menarik kembali saya pada bulan ke-6. Tuhan mengingatkan melalui satu teman dekat saya dulu pas pelayanan. Sebenarnya ini tuh bukan kejadian yang sekali dua kali gitu, kayak beberapa kali saya sudah diingatkan untuk yuk join lagi, yuk kita balik lagi gitu. Tapi kayak dalam perasaan saya kayak bayangkan saudara sudah mengambil keputusan besar untuk pergi dari situ, tapi kayak harus menjilat ludah sendiri untuk balik lagi ke situ. Itu tuh bukan suatu keputusan yang sangat mudah untuk saya bisa ambil gitu, karena satu pasti harus mengalahkan gengsi diri sendiri juga untuk bisa menjilat ludah sendiri, bisa dibilang seperti itu. Tapi waktu itu saya mengambil langkah yang decision yang sangat besar ke Tuhan. Saya janji ke Tuhan bahwa Tuhan, walaupun gue udah ninggalin Tuhan, walaupun saya udah ninggalin Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Sekarang Tuhan mau apa dari hidup saya? Pada saat itu saya cuma bisa bilang kayak, Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, aku mau balik lagi. Wah di situ, wah ini sangat berat sih untuk saya menceritakannya. Sorry. Jadi ketika itu pada akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi. Waktu itu pelayanan saya mulai dari nol lagi, dari bawah banget, dan di situ Tuhan benar-benar pakai, karena saya benar-benar pertama kali saya kembali ke dalam pelayanan itu ada di pelayanan Raising the Standard, waktu itu anak-anak muda. Di situ saya cuma ngambil small part sebagai divisi perlengkapan. Waktu itu cuma bantu mindahin barang, cuma bantu mengkoordinasi jemaat-jemaat yang masuk. Waktu itu sebenarnya simpel banget, tapi Tuhan tuh benar-benar di situ ngingetin bahwa Tuhan tuh mau pakai hidup saya lebih lagi gitu. Di situ walaupun saya yang baru balik lagi dari pelayanan, dari perjalanan 6 bulan yang nggak tahu saya kemana, Tuhan tuh mau pakai hidup saya sebegitu besar dan hebatnya gitu. Sampai sekarang dari tahun itu saya sudah kembali lagi pelayanan, dan akhirnya Tuhan benar-benar pakai hidup saya dengan dahsyat. Bahkan nggak cuma hidup pelayanan saja yang di upgrade, tapi kehidupan yang lain-lainnya Tuhan juga berikan yang lebih gitu. Di sini saya mau mengingatkan bahwa dari perjalanan yang udah saya lalui, bukan berarti saudara dengan hidup yang saya kan tadi cerita bahwa hidup saya ugal-ugalan dan maksudnya dan nggak jelas gitu. Jangan dijadikan itu sebagai berarti dengan saya hidup yang tidak jelas saya tetap dipelihara Tuhan. Memang tetap dipelihara Tuhan, tapi kan kita juga harus menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Itulah alasan kenapa saya kembali, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan yang sudah diberikan 2000 tahun lalu. Tuhan sudah mati di kayu salib, dan saya mau
berusaha untuk saya bisa kasih apa untuk keselamatan tersebut, dan akhirnya saya memutuskan untuk pelayanan kembali. Di sini saya hanya mengingatkan melalui ayatnya Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai analogi singkat, pasti kita semua mempunyai orang tua, mempunyai papa, mempunyai sosok bapak gitu. Bapak di dunia pun ngerti gitu bahwa kita sebagai seorang anak sangat perlu untuk ditemenin, sangat perlu untuk dituntun, walaupun kadang kita suka ngeyel, kita pergi ke kiri, kita pergi ke kanan, tapi seorang bapak, seorang papa itu pasti akan selalu membawa anaknya ke jalan yang benar gitu. Tuhan tuh sangat mengerti bahwa kita tuh mempunyai kebutuhan untuk ayo balik lagi ke arah yang benar gitu. Kalau misalkan kita sebagai seorang papa, seorang bapak aja mengerti analogi itu, bagaimana Tuhan yang bentuknya nggak kelihatan dan bahkan Tuhan menciptakan dunia ini gitu. Tuhan menciptakan kita, ya pasti Dia mengerti apa kebutuhan kita gitu. Di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa sejauh apapun saudara lari, sejauh apapun keadaan saudara pagi ini ataupun saat menonton video ini, Tuhan gak akan menyerah sama saudara. Tuhan akan selalu pegang tangan saudara, Tuhan akan selalu peluk saudara. Teman-teman, saudara, Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, izinkan saya berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas siapapun yang sedang menonton video ini Tuhan. Tuhan, biarkan kasih-Mu mengalir kepada mereka Tuhan. Tuhan, aku tahu apa yang mereka alami itu gak pernah gampang ya Tuhan. Tuhan, aku tahu yang mereka alami itu sangat sulit Tuhan. Tuhan, ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau peluk mereka satu-satu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang lawat mereka Tuhan. Tuhan, mungkin keadaan mereka lagi capek Tuhan, lagi sakit Tuhan, lagi putus pengharapan Tuhan. Tapi aku yakin Tuhan, Kau selalu ada buat mereka Tuhan. Walaupun kadang penyertaan Tuhan gak kelihatan deh Tuhan. Tapi Tuhan, aku selalu ada buat mereka Tuhan. Tuhan, peluk mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji